Biar bisa fokus dulu. Ya, dia nyaman aku nanti aku nggak bisa ini ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau fokus ke latihan back ya. Back itu otot punggung ya. Jadi otot punggung kita itu sangat besar sekali ya teman-teman ya. Jadi otot punggung tuh kalau ya kalau kita dari belakang kalau flex begini ini mulai dari atas ya upper thigh sampai lower back ya. Jadi lower back juga termasuk otot punggung. Nah, jadi otot punggung merupakan otot yang besar ya. Jadi besar. Nah, tapi dalam komponen otot punggung ini, otot back ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, dua bagian utama yang besar di otot punggung adalah namanya trapezius, ya aku udah share di Telegram group ya. Trapezius, ya kemudian latissimus dorsi atau otot sayap, ya. Jadi itu bagian yang besarnya. Yang kecil-kecilnya ada infrastinatus, ada real deltoid, ya. Ini bahu belakang juga termasuk otot punggung, ya. Karena merupakan bagian dari belakang, ya. Jadi kalau misalnya aku begini, ya, ini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini otot punggung. Oh, ini real deltoid nih, bagian sini. Nah, itu termasuk otot punggung karena latihannya juga termasuk bagian otot punggung juga. Meskipun kita bisa isolation untuk latihan otot bahu belakang seperti yang aku ajarkan di kelas basic ya, atau kemarin yang di kelas lanjutan minggu lalu kita bahas latihan otot bahu ya. Nah, termasuk otot bahu belakang. Nah, kita udah bahas kemarin tuh. Nah, jadi aku nggak akan bahas yang masalah otot bahu belakang ya, karena kemarin kita udah ini nanti rekamannya kalau teman-teman kemarin yang belum lihat bisa dicek rekamannya. Oke, sekarang kita bahas lebih ke arah menebalkan atau mengkonsentrasikan di otot trapezius ya, kemudian sama latissimus dorsi ya, otot sayap. Nah, gitu. Karena itu yang juga bandel dan itu yang nanti akan memberikan porsi besar ya dalam apa istilahnya? Kalau kita menaikkan massa otot kan berarti harus kita bukan hanya fokus di otot yang kecil tapi di otot yang besar. Nah, gitu. Jadi kuncinya kalau teman-teman mau menaikkan massa otot, mau menaikkan BB dan sebagainya gitu ya. Nah, fokus dengan gerakan-gerakan yang namanya compound gitu ya. Compound itu melibatkan beberapa otot sekaligus gitu ya. Nah, itu yang membuat semuanya nanti bisa otot yang besar ini bisa naiknya, bisa membuat BB kita naiknya juga makin bagus. Nah, itu intinya gitu ya. Oke. Nah, jadi komponen yang pertama adalah di otot trapezius ya. Jadi trapezius, nah ini ada berapa dulu ya? Aku pertama aku jelasin di bagian dumbbell dulu ya. Nah, jadi dumbbell. Jadi kalau latihan dumbbell, ya kembali lagi ya. Dumbbell keterbatasannya adalah gerakannya dari bawah ke atas, ya. Mau nggak mau harus vertikal, ya. Horizontal gini nggak bisa nih. Pokoknya dumbbell gini nih nggak bisa. Ya, kenapa? Karena dumbbell kalau kita jatuhkan ya pasti jatuh ke bawah, bener nggak? Nah, kalau kita pakai resistance band, nah ini bisa gerakannya horizontal, ya. Nah, sekarang kita fokus di latihan dumbbell dulu. Nah, jadi basic gerakan latihan otot punggung adalah row, ya. Nah, row seperti di kelas basic aku udah ajarkan adalah fokusnya adalah sikunya naik. Nah, ya. Jadi masih banyak yang mungkin masih salah konsentrasi ya. Konsentrasinya adalah ininya yang digerakin, pergelangnya, bukan gini yang digerakin. Jadi siku. Nah, jadi kita punya dua bagian di lengan kita adalah yang kita bisa gerakan, siku yang kita bisa gerakan, sama pergelangan tangan. Betul ya? Nah, yang kita konsentrasikan dengan gerakan latihan otot punggung lebih banyak, terutama di gerakan row, ya latihan row adalah di sikunya. Jadi kita fokusnya adalah gimana fokus mind muscle connection-nya dari teman-teman adalah menarik sikunya dulu nih. Jadi lengan ini ngikut, paham ya? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan langsung mic-nya buka aja. Nah, jadi aku sambil jelasin. Jadi sikunya yang naik gitu. Nah, jadi ini yang masih banyak salah. Kalau ya pergelangannya yang kita tarik gini ya. Nah, kalau lebih kuat di sininya, nanti yang bekerjanya bukan di otot punggung utamanya, nanti di sini di forearm. Ya, ini forearm. Nah, jadi kalau kita lebih ini yang kita gerakan, ini yang nanti kontraksinya lebih kencang. Nah, gitu. Jadi lebih karena kita fokusnya jadi ini cuma menggenggam dumbbellnya, dia fungsinya menggenggam, ngikut. Nah, ini siku yang harus benar-benar dia kontraksinya dari situ pergerakannya. Nah, itu kunci latihan row di situ ya. Nah, jadi jangan sampai salah. Ya, jadi kalau misalnya kenapa kalau misalnya di kelas basic selalu aku ulang dan bisa kelihatan ya, bisa kelihatannya itu gimana? Bisa kelihatan adalah pada saat narik
ya, ininya ngikut nih. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman masih banyak yang salah adalah narik gini, ya. Ininya masih ngikut. Nah, kalau dia masih ngikut gini ke atas, nah berarti pergelangannya masih ikut bergerak. Paham ya, teman-teman ya? Jadi ini sikunya naik nih. Nah, tapi ini kan karena kita turunin gini. Jadi kalau sikunya naik, jadi posisi lengan, ya, lengan ini posisinya sebenarnya masihnya gini. Nah, paham ya? Nah, jadi ini yang teman-teman harus pahami, ya. Jadi bukan ininya yang dinaikkan, bukan. Jadi bukan begini nih. Nah, beda lagi. Kalau kita menaikkan begini, latihannya apa namanya? Curl, ya. Nah, paham ya? Kalau kita naikin yang pergelangannya, latihannya curl. Nah, bukan otot punggung yang gerak, ya. Lengan yang kita kontrasikan. Kalau begini berarti forearm sama brachialis yang kena, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman latihan otot throw, tapi gini ininya naik, ya. Nah, konsentrasinya jadi kepecah, ya, bukan di otot punggung, ya. Nah, kembali lagi, kita kalau misalnya kenapa kita masih paham di situ, ya, supaya mind muscle connection, ya, otak kita berpikir pada saat kita latihan, ya. Nah, kita berpikir kalau back kan memang kita tidak bisa melihat ke belakang, ya. Jadi kita harus bisa punya feeling karena back ini ke belakang. Ya, ya nggak apa-apa. Yang tadi yang ikutan kelas basic tadi pagi, ya kalau kecapean video off aja ya, nggak masalah ya, dengerin aja ya. Kalau kecapean tadi pagi jangan lakuin lagi ya. Oke. Ini sebenarnya cuma penjelasan dan teman-teman mau lakukan juga nggak masalah. Ya, kalau mau teman-teman langsung praktekkan juga oke. Tapi aku menjelaskan konsep dasarnya dulu ya. Row ini bagaimana? Jadi jangan sampai ininya ikut naik. Ya, teman-teman gitu ya. Nah, jadi gininya naik nih, sikunya. Nah, jadi posisi dumbbell ini jangan ke depan. Ya, masih banyak teman-teman yang begini, ininya ke depan. Nah, itu nggak tepat. Jadi ini turun aja ke bawah. Kenapa? Karena kembali lagi, dumbbell ini kan kita harus melawan gravitasi, ya. Berarti kalau misalnya lengannya ini ke depan, berarti ada kontraksi kan? Nah, ada kontraksi yang di sini nih, di pergelangan, betul nggak? Nah, kalau kita turunkan saja, nah dia standby di sini nih. Nah, jadi dia akan tetap standby di sini, ya. Jadi dia tidak mundur ke belakang, tidak maju ke depan. Jadi digantung, ya. Jadi istilahnya adalah digantung aja, ya. Jadi si dumbbell ini digantung ke bawah, sikunya yang naik. Nah, jadi ini juga jangan gini. Nah, ya. Jadi kalau coba teman-teman sekarang lakuin, ya. Coba lakuin ini. Sikunya yang naik. Dah, pasti dumbbell ini ikutnya di tengah. Jadi sikunya naik nih. Udah. Dah, jadi pergelangannya udah tengah-tengah aja. Jadi fokusnya adalah sikunya naik. Nah, jadi sikunya gini ya. Nah, jadi sikunya naik ini nggak usah ke belakang lagi, nggak usah. Ya, sikunya naik, turun lagi. Nah, jadi turunnya gini lagi. Siku naik, turun lagi. Ya. Nah, ini mesti teman-teman pahamin ya konsepnya ya. Oke, coba. Mbak Susiwi benar ya, Mbak Kenny. Kalau yang mau aku koreksi boleh. Mbak Marina, yuk coba. Nah, kalau Mbak Marina kurang turun, Mbak. Kurang bungkuk. Nah, kenapa? Makanya kalau dalam posisi row, ya, teman-teman harus perhatikan adalah kita kalau perlu, kita sangat perlu untuk membungkuk. Nah, gini. Ya. Karena kita sikunya naiknya jadinya begini lebih enak. Nah, kalau kita begini, nah gini, nah ini kurang kontraksi di punggung. Kenapa kita harus membungkuk? Karena supaya kontraksi di punggungnya, ya pada saat begini, nah ini akan terjadi di otot punggungnya. Nah, otot punggung kita tidak akan berkontraksi optimal kalau posisi kita berdiri. Nah, kalau kita berdiri gini, kita gini kan, ya, nggak optimal nih, ya. Untuk kita bagian sini nih, terutama trapezius, ya. Kalau kita begini, ya, makin bungkuk. Ingat sekali lagi bungkuknya gimana? Bungkuknya adalah lurus ya. Nah, punggungnya lurus, turun, mau dengkulnya lurus atau bengkok gak ada masalah. Ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, coach, dengkulnya bengkok apa lurus? Sama-sama yang enak aja, yang mana? Ya, kalau aku lebih enak dengkulnya agak bengkok. Gitu ya, gak ada masalah. Yang penting adalah bungkuknya yang lurus. Nah, gini. Kalau begini, satu sama. Oke. Dua. Nah, gitu ya. Kalau misalnya lebih nyaman, Mbak Uli benar. Nah, bungkuknya udah bagus Mbak Uli. Ya, good.
Kalau Mbak Marina masih kurang turun kalau aku lihat bungkuknya. Bukan bungkuknya Mbak, bukan kakinya diturunin Mbak. Bungkuknya ke depan Mbak Marina. Nah, itu lebih bagus Mbak gitu. Jadi kalau sudutnya sampai 30 derajat turunnya, nah itu akan bisa kontraksi di otot punggung pada saat kita ngangkat, gini ya. Nah, ini kita sudutnya 30 nih. Nah, ngangkat gini, nah kontraksi di otot punggung kita itu akan lebih optimal ya ketimbang cuma misalnya hanya bahkan cuma 10 gini, cuma 25. Nah, agak turun lagi. Semakin bisa turun, ini makin semakin bagus. Ya, itu konsepnya. Makanya ya kenapa aku bilang kalau misalnya di latihan dumbbell, teman-teman harus belajar adalah bagaimana bisa membungkuk ya, tapi lurus ya. Jadi membungkuknya kalau bisa 45 ini ya dan lurus ya, jangan sampai melengkung. Kemudian pandangan kepala ini jangan gini ya, jangan ke depan, turun ya. Jadi supaya leher nanti nggak tegang ya, jadi agak turun ya, lihat ke bawah aja. Karena kalau lihat ke atas ya kita akan melihat, nah kalau lihat ke atas nih leher nanti takutnya tensionnya terlalu besar ya. Jadi pada saat tubuh membungkuk, Mbak Lia masih turun lagi Mbak, masih kurang Mbak Lia, masih kurang turun lagi Mbak. Nah itu lebih bagus Mbak ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk membungkuk ya. Nah makanya harus yang sering aku bilang adalah melatih supaya bungkuknya lurus ya, ini latihan tarik bahu belakang ya, gini. Nah ya, karena ini yang melatih kan sebenarnya bungkuk lurus sebenarnya gampang. Sebentar ya, ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk membungkuk yang lurus ya latihannya, pokoknya bungkuk gini ya, tarik bahunya, udah ini udah pasti lurus ya. Nah gini nih bentuknya ya. Kalau tidak narik, nah ini kita kecenderungannya gini nih, melengkung. Nah ini yang berbahaya. Nah makanya kenapa kalau dalam semua bentuk latihan kita bicara dumbbell dulu ya. Nah karena kalau pakai resistance band nggak perlu pakai bungkuk-bungkukan. Nah jadi kalau pakai dumbbell, teman-teman harus bisa belajar pokoknya turun ya. Ya Mbak Uli udah lebih bagus, Mbak Marina bagus, Mbak Lia bagus ya, lebih turun gitu, betul ya. Mbak Susi udah bagus ya. Nah jadi gini ya, baru tarik. Nah itu kuncinya ya. Oke, nah sekarang yang kedua, siku. Nah, siku gimana? Siku boleh sebenarnya ngelebar, boleh sebenarnya rapat. Nah, tapi bedanya sebenarnya, jadi bedanya adalah seperti ini. Kalau kita sikunya rapat, kita lebih ke arah latissimus dorsi dan ini ada trapezius tengah sama bawah dan otot kecil lainnya ya, infraspinatus, ada rhomboid dan sebagainya ya. Kalau kita ngelebar gini ya, nariknya agak lebih lebar nih. Nah, sikunya lebih keluar. Oke. Nah, itu akan mengkontraksikan yang namanya otot bahu belakang. Nah, jadi kalau kita flare, jadi istilahnya apa ya? Flare ya. Jadi buka ya. Nah, jadi buka sikunya gini, oke. Nah, ini akan mengaktifasi otot. Nah, itu akan mengkontraksikan di situ. Jadi tergantung konsentrasinya. Makanya row konsep dasar dengan latihan beban pakai latihan row dengan pakai dumbbell konsepnya sama, tinggal bentuk bagaimana sikunya, kemudian panjang ROM-nya. ROM itu range of motion ya. Nah, nanti kita bentuk variasi yang satu lagi ya, row yang pakai kursi. Ya, kita bicara yang ini dulu, yang standar dulu. Nah, jadi kalau yang begini konsepnya gini ya. Mau rapat gini boleh. Nah, kalau rapat kita konsentrasinya di otot sayap ya, otot sayap mulai dari sini ya sampai ke sini ya, itu panjang ya otot sayap. Oke. Nah, kalau kita mau konsentrasikan di trapezius belakang ya, kita lebih rapat. Nah, trapezius dan latissimus dorsi, nah gini. Oke. Kalau kita mau otot bahu belakangnya juga kena, nah agak begini. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kita mau mengkonsentrasikan latihan punggungnya mana nih yang mau kita dapetin, mau dikonsentrasikan yang mana dulu. Nah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, konsep dasar awalnya seperti itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini harus jelas dulu nih biar teman-teman nggak salah. Kalau mau ditanyakan silakan buka, minum dulu ya. Oke, tadi aku lihat dari video ya, udah banyak yang koreksi ya. Oke, kita bicara sekarang langsung ke latissimus. Jadi kalau sekarang mau kita latih di konsentrasi di latissimus dorsi,
kalau aku sarankan dengan pakai namanya pakai kursi yang selalu berapa kelas basic yang udah aku ajarkan juga ya. Nah, kalau ini row-nya ya, ini harus satu-satu. Oke. Nah, ini row-nya harus satu-satu. Kenapa? Karena kita targetkan ya begini. Oke. Nah, ininya bisa sampai bawah. Oke. Sama sikunya tarik. Satu. Oke. Turun sampai bawah. Ya. Nah, kalau turun sampai bawah, nah ini otot lats-nya, nah ini makin mengembang, ya dia kontraksinya makin gede pada saat kita turun ke bawah. Jadi latihan otot kalau mau gedein otot sayap, ya sama. Pokoknya gini ya teman-teman yang terutama yang wanita ya. Jangan sampai berpikir, waduh jangan apa nanti ototnya kayak cowok. Udah, pokoknya kalau ibu-ibu nggak usah khawatir ototnya jadi gede kayak cowok, nggak mungkin, ya. Pokoknya akan ngeling makin bagus, makin seksi, dah itu aja, ya karena hormon testosteron wanita itu tidak sebesar pria, ya. Nah, jadi balik lagi, kalau kita mau fokusnya di latissimus dorsi, mau ROM-nya lebih besar, ROM itu gerakan, jadi bentuk gerakannya lebih banyak, lebih panjang, ya, lebih panjang. Nah, pakai kursi seperti ini, turun, oke, gini, ya, sampai bawah ya, tapi tidak sampai lantai. Jadi gini, tarik siku sama, ya. Jadi konsepnya gini, oke, turun ke bawah, tarik sikunya, oke, turunin ke bawah, ya, tarik sikunya. Ingat, lihatnya pandangannya ke bawah, ya. Jangan nangka ke atas jangan ya. Nanti bahunya, lehernya akan kaku. Ini tarik lagi, satu, oke, turun, dua, oke. Nah, gitu ya. Paham ya? Ada yang mau aku revisi? Boleh. Ya benar, Mbak Marina benar. Iya turun sampai bawah. Oke, good. Bu Farida mencoba. Ya, jadi diturunin sampai bawah, ya. Diturunin sampai bawah. Nah, itu akan mengaktifasi Bauli, ya, turun sampai bawah Bauli. Ya, turun gini. Nah, tarik sikunya. Nah, tarik sikunya sampai ke atas. Turun lagi. Tarik sikunya sampai ke atas. Nah, turun lagi, ya gitu. Benar, Mbak Marina benar. Oke, Bauli udah oke. Ya. Oke ya. Mbak Dia mencoba. Masih ada lagi mencoba? Bu Farida. Ya, benar Bu Farida sampai turun bawah. Oke, good. Ya. Iya, benar. Nah, gitu ya. Itu untuk aktivasi otot latissimus dorsi sayap dan juga kena dengan otot punggung lainnya. Tapi karena kita posisinya begini, nah itu akan lebih gede lagi. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tanya buka mic-nya, apa-apa. Yang dulu bentar. Kita masih bagian latissimus dorsi ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya kita masuk sama latissimus dorsi. Kita itu row ya. Nah, sekarang mau fokus di otot sayap bisa dengan pakai dumbbell, namanya gerakannya dumbbell pull over. Ya, jadi pull over itu buang ke belakang terus kita tarik. Pull over. Nah, jadi naikin ke atas. Nah, jadi bentuknya gini. Jadi perlu kursi atau bench. Kalau nggak punya bench bisa kursi atau tatakan seperti ini. Oke, ya gue ada pakai dua kursi. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Ya. Nah, kalau ini isolate benar-benar di otot sayap, ya. Kalau row kita masih ada otot trapezius segala macam yang masih bisa terkena. Nah, tapi kalau ini lebih besar, kita fokusnya di otot sayap. Nah, jadi bentuk gerakannya, ya. Oke. Jadi dengan cara seperti ini, memang kelihatan ya. Oke. Nah, kita duduk, bukan duduk. Nah, jadi bentuknya begini. Baik. Nah, jadi tahan punggung belakang punggung kita, ya. Kemudian naikkan ini dumbbellnya, kemudian buang ke belakang. Oke. Nah, buang ke belakang. Nah, ini berasa ketarik kan? Kemudian naikkan. Nah, satu. Oke. Tarik nafas. Oke. Buang nafas sambil tarik. Dua. Full. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Kemudian naikin ke atas. Full. Tarik nafas. Oke. Oke, buang full. Nah, gitu ya.
ini kepala kalau masih bisa disandarkan nggak apa-apa. Ya. Nah, itu namanya dumbbell pullover. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak belum? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Itu namanya Dumbbell pullover itu. dumbbell pullover. Nah, kalau dumbbell pullover pada saat narik, ya, nah ini sayapnya benar-benar ketarik. Nah, jadi pada saat kita narik ke belakang, ya, ini sayapnya. Nah, jadi sayap nih. Kalau misalnya aku gini kan, nih kelihatan ya. Nah, ini sayap nih. Kelihatan ada yang keluar dikit. Nah, itu namanya otot sayap. Nah, jadi pada saat kita ke belakang ini, nah dia kontraksikan itu benar-benar otot sayapnya, ya, gitu ya. Oke. Kalau misalnya aku menjelaskan, kalau misalnya mau coba boleh aku koreksi, tapi kalau nggak ada kursinya nggak usah. Tapi yang jelas aku jelaskan caranya kayak gitu. Ya, ada mau tanya nggak untuk dumbbell pullover? Jadi kita bicara dumbbell dulu nih. Karena pakai dumbbell soalnya. Coach, itu Kalau mungkin boleh. pakai kursi ya? Maksudnya kalau di lantai beda lagi berarti otot yang kena ya, ya Coach ya? Kalau di lantai nggak bisa Mbak. Kenapa? Karena kalau di lantai kita harus membuat sampai bawah. Nah, jadi kalau di lantai kan cuma sampai lantai aja. Jadi dia cuma 45 derajat. Jadi kalau misalnya kita pakai kursi, kenapa mesti pakai kayak gini? Kita buangnya sampai ke bawah. Nah, jadi kembali lagi ya. Ya, ulang lagi. Ini ya. Oke. Ini mau turun boleh agak lebar, tapi kalau bisa langsung turun. Karena konsentrasinya sebenarnya di sini. Jadi turun, ya. Nah, ini sampai bawah nih. Nah, kalau di lantai ini nggak bisa nih. Nah, di lantai natap, kebentur. Karena kalau misalnya kita bisa bawah, nah ini ikannya ini akan lebih gede lagi. Nah, oke, turun, oke, sampai bawah. Kebentur kalau di lantai kebentur sih. Nah, gitu. Ya. Tarik ya. Kalau berdiri Coach, kalau yang berdiri gimana Coach? Nggak bisa. Kalau berdiri. Tempat tidur aja. Nah, tempat tidur boleh. Nah, bisa tuh tempat tidur. Tempat tidur. Ya. Turunin sampai belakang. Ya, intinya gini. Ini bukan tricep extension, beda lagi. Ingat ya, kalau tricep extension kan cuma begini. Ya. Extension, ya. Kita kenapa sampai belakang? Kita lurus sampai belakang nih, sampai buang ke belakang, sampai ke bawah. Nah, jadi lurus. Jadi ininya jangan bengkok. Jadi benar-benar lurus ke belakang. Nah, kemudian naikkan lagi. Nah, ini akan mengaktifasi nih otot sayap nih. Nah, ini otot sayap di sini. Nah, jadi kalau misalnya kelihatan nih, nah ya. Nah, ini otot sayap. Jadi sayap ini mulai dari sini, ini sayapnya gede nih. Dari sini sampai bawah nih. Nah, makanya kenapa kalau dumbbell pullover seperti tadi, dia akan mengaktifasi khusus lebih ke arah otot sayapnya, ya, latissimus dorsinya, otot lats-nya, ya. Ya benar di kasur bisa di ujung, ya. Di ujung gitu. Kalau sebenarnya akan lebih optimal posisinya kalau misalnya pakai kursi gini. Tapi coba aja, aku belum pernah coba di kasur ya. Karena kalau di kasur gini, kalau di kasur aku tidak sarankan kenapa? Karena empuk. Kecuali kasurnya kasur keras, ya. Nah, jadi kita pada saat latihan dipan. Kita punya tatakan itu di belakang, ya. Kita punya tatakan tuh harus keras, ya. Jangan empuk, nggak bisa. Kalau empuk pakai ini Mas Ebi, pakai papan gini. Ya, kurang lurus B. Coba B. Kurang lurus B. Gua nggak ada kursi. Nah, aku kasih spot dulu ke Babe minta. Ini bisa lihat Babe ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ya, gimbal. Kalau punya gimbal boy, ya. Kalau punya gimbal boy, benar mana nih, ya. Nah, kayak gitu nih, Babe ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, udah ke spotlight tuh, ya. Jadi dia isolasinya harus lebih ke belakang lagi. Be, kalau bisa lebih ke belakang lagi lebih bagus, Be. Gitu. Jadi kuncinya harus jadi lebih diturun lagi. Karena dumbbell itu kenapa di lantai agak susah? Karena mentok kan. Nah, kenapa harus di ujung gitu? Nah, supaya bisa turun ke bawah. Nah, gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Paham ya, teman-teman ya? Ini aku bicara masih dumbbell ya. Oke. Sip, mantap ya. Nah, kelihatan ya, teman-teman ya.
Oke. Itu kuncinya, ya. Jadi latihan makanya namanya adalah latihan dumbbell pull over, ya, pull over. Jadi pull over. Jadi pull over naikin kepala, ya. Turunin, naikin kepala. Jadi range of motion-nya, ROM-nya itu besar banget. Jadi kalau bisa dilihat dengan perbandingan sama kayak tadi kita ngerow tapi sambil turun, kenapa mesti sampai bawah? Ya itu tadi. Jadi supaya range of motion-nya, ROM-nya gede. Nah, kalau kita cuma ngerow yang cuma hanya turun, cuma begini aja, ini row juga nih, ya. Tapi lihat gerakannya cuma dari sini ke sini, ya, cuma dikit kan, lihat nggak, ya. Nah ini pengaruh dengan namanya ROM, ya, range of motion. Kalau kita bicara tadi yang nih sama ya, misalnya gini, ini kan kelihatan nih. Nah kalau kita gini sampai bawah, oke, nah ROM-nya akan lebih panjang lagi, nah sampai gini. Nah makanya kenapa ROM itu pengaruh, ya, range of motion namanya. Jadi panjang gerakan. Nah, gitu kalau bahasa Indonesia mungkin gitu ya. Jadi panjang gerakan itu akan sangat berpengaruh dengan kontraksi ototnya. Nah, kenapa dumbbell pullover juga sangat isolation di lats, ya, di otot sayap? Karena gerakannya lihat dari bawah sampai bawah gini sampai ke atas, ya. Mungkin bisa bukan hanya 45 derajat, ya, lebih panjang lagi, ya. Jadi kalau misalnya kita gini kan, ya, sebenarnya kuncinya adalah kalau nggak ada papan nggak apa-apa. Jadi kuncinya adalah kita bisa begini, ya. Oh ada tangan nih. Nah, ada tangan begini, ya. Kemudian turunkan sampai bawah, ya. Nah, kalau bisa sampai bawah lagi lebih bagus. Nah, naikkan. Nah, oke. Ini bukan hanya 45 derajat. Ini mungkin udah sampai 55 derajat. Nah, karena ini berat, ya, makanya ROM-nya lebih berat lagi. Nah, jadi karena kita bicara pakai dumbbell, gerakannya adalah ada gerakan gravitasi kan. Nah, pada saat gravitasi turun begini nih, nah ini akan lebih berasa lagi nih. Wah, pada saat kita naikkan makin terbuang nafas. Oke, turun, tarik nafas. Oke, pada saat angkat lagi, buang nafas. Nah, gitu. Nah, Videonya nggak ada. Dipindah dari saya. Nah. Spotlight belum di ini. Ya. Oke. Nah, aku stop dulu. Oke. Ya. Ulang ya. Nah, Masih balik, Mas. Nggak ada. Hilang lagi. oh hilang lagi. Bentar. Bentar. Videonya Babe itu yang kelihatan. Ya. Oke. Iya, Ya. udah. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman. Oh, tadi berarti salah ya. Aku ngomong belum ada ini. Jadi namanya ROM ya, range of motion. Jadi semakin panjang gerakannya, ROM-nya itu akan semakin bagus. Makanya kalau misalnya tadi pakai kursi ya, yang seperti ini, ya turun ke bawah. Nah, lihat nih. Ini kita bisa turun ke bawah. Ke bawah, naikkan. Set. Ya, kan lebih panjang kan ketimbang cuma kita gini. Ya, naikin, turunin. Naikin, turunin cuma segini. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai kursi sendiri gerakannya lebih panjang lagi. Turun, naikin. Oke, 1. Turun lagi, naikin. 2. Nah, jadi makanya tadi gue bilang ROM ya, range of motion itu sangat pengaruh ya. Pada saat kita mau kontraksikannya di mana. Jadi kalau kita sekarang kita bicara otot sayap yang memang besar, ya memang latihannya makanya kita harus fokuskan di otot sayap. Jadi kembali lagi yang double pullover ya. Jadi nggak perlu papan, ya sebenarnya kursi gini cukup. Asal yang penting bisa gini ya, teman-teman hati-hati ya. Yang penting bisa nahan punggung kita. Oke. Nah, turunin. Ya, turunin ke bawah. Oke, 1. Nah, yang bikin ini berat kenapa? Karena kita harus melawan gravitasi. Nah, kalau dumbbell kan ada gravitasinya. Kalau saya turun makin berat nih. Wah, berasa banget. Naikin, buang nafas. Oke. Turun, tarik nafas. Oke. Sampai bawah, sebawah mungkin. Tarik lagi. Oke. Turun, tarik nafas. Sampai paling bawah. Wah, berasa. Tarik lagi. Nah, kayak gitu. Nah, makanya kalau dumbbell pullover benar-benar konsentrasinya adalah di otot sayap, ya. Jadi otot sayap ini yang kita kontraksikan, ya. Nah, ini kelihatan kan? Kalau misalnya ada yang, nah, ini otot sayap nih, kelihatan. Nah, ya, jadi apa? Isolationnya, ROM-nya, ya, range of motion-nya lebih besar
ya dengan cara dumbbell pullover. Kita bicara masih dumbbell ya. Nah, kenapa? Karena kembali lagi kalau kita dumbbell pullover ya benar-benar kita melawan gravitasi pada saat turun ke bawah, ya dumbbellnya makin berat kan. Nah, di situ kontraksi otot lats-nya ya makin lebih berasa. Oke, ada pertanyaan? Mas Ebi, begini bisa nggak? Nah, aku belum lihat Bu. Hah? Nah, aku lihat Bu Farida nih. Taruh. Ya, gimana Bu? Bener nggak ini? Ya, benar. Ya, benar Bu. Ya, benar gitu. Berarti satu kursi juga bisa? Iya, nggak ada masalah. Pokoknya ada bisa tatakan punggung kita aja. Ya. Kepala setengah nggak apa-apa ya? Iya, nggak masalah. Tapi kuncinya harus turunin sampai ke belakang, Bu. Nah, sampai sekuat mungkin ya. Jangan sampai sakit ya. Rasain juga ya. Jadi kita harus tahu tensinya. Ya. Turunnya sampai ke belakang. Ya. Turun sampai ke belakang. Rasakan. Ya, sampai belakang ini kuatnya sampai mana. Ya. Kalau kuatnya masih baru segini, ya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau bisa masih turun lagi, nanti kontraksinya makin gede lagi. Lihat ya. Nah, ini lihat nih. Jadi lihat nih. Kalau kita turunin sampai gini, ya. Ini kontraksi latsnya makin gede. Kenapa? Karena sayapnya itu kontraksinya lebih banyak lagi. Nah, Bu Farida hati-hati ya, karena Bu Farida masih ada cedera tuh. Jadi rasain ya Bu ya. Nah, jadi jadi paksain. Nah, Ini sakit, dipaksain sakit soalnya. ya, makanya jangan jadi paksain Bu. Kalau Bu Farida mesti hati-hati Bu. Ya, karena yang sebelah kanan kan masih ada sakit Bu. Ya. Ya. Nah, Kan boleh kalau dibengkok, aku rasa dibengkok. ya. Bu Farida Tangannya coba boleh latih di- dibengkokin nggak? Bu Farida jangan beban berat ya, Bu. Ya. Jadi beban setengah kilo aja untuk Bu Farida ya. Gitu ya. Ya. Oke. Oke, itu ada lagi yang ditanya teman-teman? Ya. Jadi kita udah bicara untuk latih Tangannya harus ya, Om, tangannya harus lurus ya? lurus, harus lurus, jangan bengkok. Nggak boleh Yang bengkok. lurus, ya. Ya. Jadi Ya, memang oke. gerakannya dumbbell pullover harus begini, ya. Ya. Harus turun ke belakang, ya. Nah, beda dengan namanya tricep extension. Nah, kalau tricep extension gini, kenapa kalau tricep extension kita boleh berdiri atau duduk seperti ini? Karena ini Ya, emang- ditekuk. nah, gini, naikkan, ya. Nah, kalau tricep extension beda lagi. Jadi Beda ya. pahamin, ya. Terus. Nah, jadi teman-teman harus bisa pahamkan makanya otot mana yang mau dilatih, ya. Kalau dumbbell pullover harus memang ke belakang. Nah, ini benar-benar lurus di belakang. Ke belakang benar-benar, ya. Tapi kalau tricep extension memang kita tujuannya di sini, makanya kita bengkokkan. Nah, gini ya. Naikin, turunin, ya. Naikin, turunin. Oke. Nah, Ya, siap. ya, dumbbell Kasih pullover, Om. gitu ya. Oke, jelas ya, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tanya, bukan ini aja. Yuk. Sebelum kita lanjut lagi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita masih pakai dumbbell nih. Oke, yang latihan atau berikutnya pakai dumbbell yang kita bisa lakukan namanya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya W raise ya. W raise itu bentuknya W. Nah, bentuknya W itu gimana? Ya. Nah, kalau ini kita melatih ada otot bahu belakang dan otot punggung lainnya di sini nih, termasuk trapezius, ya. Jadi W raise adalah begini, oke. Kemudian naikkan. Nah, turun, naikkan. Nah, kenapa dibilang W? Karena kita bentuknya gini. Nah, naikkan gini. Nah, turun, nah gini ya. Kelihatan ya? Oke, sebentar. Jadi kalau dari bawah ya lihatnya, tapi harus begini ya. Nah, kita harus bungkuk. Kenapa? Karena sekali lagi kita harus kontraksi dengan otot punggung. Jadi kembali lagi, latihan otot punggung pakai dumbbell ya, posisinya tidak ada yang bisa berdiri. Nggak bisa, harus gini. Ya, kenapa? Karena harus ada kontraksinya pada saat kita naikin beban. Ya, kalau kita begini nggak bisa. Ya. Nah, W raise ya, naikkan huruf W. Ini gini, naikin. Ya, turun. Ini kalau dari samping ya, naikin. Nah, jadi agak beda dengan latihan bahu belakang. Bahu belakang gini nih ya. Nah, kalau ini gini. Kalau di depan, W raise gini. Nah, jadi bentuknya W. Nah, gini. W, ya, tapi gini. Jadi kalau misalnya gini, dari samping, ya, dari samping, ini namanya putar rotator cuff. Kita punya otot bahu nih ada rotator cuff. Jadi kita putar. Ini, nah, lihat ya. Ini,
turun lagi. Oke. Waist gini, oke, turun. Oke. Gini, nah pada saat ke atas, nah itu kontraksinya luar biasa, ya. Coba, kalau teman mau lakukan, ya gitu. Benar Bu Karida? Nah, gitu ya. Nah, jadi itu melatih di bagian, nah gitu benar. Ya, ini aku spotlight di Om Don nih. Ya, Om Don ini. Ya. Coba Om Don. Sampai di atas, nah gitu. Ya, naikkan, ya. Gitu ya. Berasa dong, trapeziusnya berasa. Nah, gitu ya. Kalau keberatan, ya, ya memang berarti ininya harus bebannya harus ya. Jadi kembali lagi, kalau secara bentuk gerakan gini ya, aku nggak pakai beban ya. Oke, aku pakai beban ringan aja. Coba lihat bentuk gerakannya. Gini, ya. Kalau bawa belakang, ya, rear fly kan gini, ya. Kalau ini way raise, kita putar. Nah, oke, turun lagi, gini ya, di depan ya. Putar, angkat, nah. Jadi kita angkatnya sampai gini nih. Nah, oke, turun, oke. Nah ini harus bungkuk juga ya. Nah, jadi supaya tensionnya berasa. Turun, gini, oke. Naikkan, nah gitu, ya. Gitu ya. Kalau keberatan, ya berarti dumbbellnya harus dikurangi, bebannya. Ya. Ada yang mau aku koreksi? Selamat lihat. Videonya nggak kelihatan, Coach. Oke, bentar. Ini Mbak Madina yang kelihatan. Ya, benar. Ya gitu, Mbak. Itu. Nah, benar. Bagus, Mbak. Ya, bagus, Mbak. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, Mbak Madina ya. Nah, benar, Mbak. Sip. Lurus, punggungnya lurus ya, bagus. Ya, berasa ya, Mbak ya? Dikontraksi Ya, di punggungnya. Ya. Berasa ya, Mbak? Nah, gitu ya. Nah, gitu. Itu namanya huruf W ya. Jadi kita bikin kayak huruf W, nah tapi ngangkat ke atas. Nah, gitu. Ya, benar nih kan Mbak ini. Nah, iya, sip, benar Mbak. Bagus banget, Mbak. Ya. Oke. Tapi kuncinya harus lurus ya. Nah, Bu Farida juga benar tuh. Nah, iya benar. Bu Farida gitu. Ya. Benar banget tuh. Ya, gitu ya. Oke, Makeni. Nah, ya, Makeni benar. Ya. Oke, ini lihat nih, Makeni ya. Nah, benar Mbak. Iya. Nah, berasa ya kontraksinya di otot punggungnya tuh, ya. Nah itu. Ya, jadi kita begini ya pada saat kita bungkuk ya. Jadi kita harus bungkuk, kemudian gini kan. Nah, kita berasa ini namanya rotator cuff. Ini trapezius juga kena ya. Jadi pada saat begini ya. Jadi kalau misalnya kelihatan nih. Nah, ya. Mungkin bisa kan. Nah, gitu. Nah, ini benar. Nah, iya benar. Nah, gini. Nah, benar. Ya, jadi kunci latihan huruf W, ya, W naik. Bahasa Indonesia apa ya? Jelek banget ya, huruf W naik. Yang gini. Nah, memang gini. Nah, jadi gini. Nah, ya jadi kita kayak bentuk huruf W. Nah, sejajar. Jadi pada saat gini, ininya sejajar nih. Nah, gini nih. Ya, kita bungkukkan. Gini, sejajar. Jadi, tangan, gini. Tangan, siku, ini bentuknya lurus nih. Bentar ya, aku nggak kelihatan ya. Sorry, bentar. Sorry, bentar. Oke, bentar. Harusnya udah kelihatan. Belum. Udah kelihatan belum ya? Belum kelihatan, Coach. Oke. Nah, Ya, jadi kuncinya di latihan W-raise ini, ya, kita naikin. Nah, ininya nih, ini sejajar semua nih. Lengan, ya, pergelangan bentuk ini, ya, kalau dilihat nih punggungnya, nah begini. Jadi, nah, ini turunin lagi, oke, naikkan, ini turun lagi, oke, naikkan. Nah, pada saat gini nih sejajar semua nih, siku pergelangan, ini bentuknya sejajar sama punggung, nah lurus, nah turun lagi, ya, naikkan, ya, turun, naikkan, turun. Nah, ya, makin benar. Om Doni benar Om. Yang penting basicnya gitu. Ya, Mbak Doni benar. Ya. Yang lain aku cek dulu. Mbak lihat, ya.
Nih, ntar aku tip dulu Mbak Lia ya. Oke, Mbak Lia. Mak. Ya, benar Mbak, bagus. Naik ke atas. Nah, bagus banget Mbak Lia. Sip. Ya, punggung lurus. Iya. Oke, good. Berasa ya Mbak ya, belakang kontraksinya ya. Nah, berasa. Nah, itu. Ya, jadi di trapesius tengah, ya, middle sama lower kena, rhomboid kena, ya. Termasuk juga kita melatih rotator cuff kita. Jadi kita punya otot bahu nih, ada namanya rotator cuff, ya. Nah, gitu ya. Bagus, ya. Mbak Lia bagus. Oke. Yang lain, Bu Maris tadi udah ya. Bu Is mau coba Bu Is? Maris yuk, Maris. Yuk Maris. Coba Mbak. Nah, kurang angkat Mbak. Nah, gini Mbak. Nah, lebih gini lagi Mbak. Coba, Mbak Elis coba dari samping Mbak Elis. Coba. Mbak Elis dari samping, aku mau lihat. Ya, turun. Ya, bagus. Nah, bagus. Sip, turun. Nah, ininya lebih ke atas lagi bisa nggak Mbak? Jadi gini, ke atasin lagi. Jadi gini lagi Mbak. Nah, nggak kelihatan ya. Sorry. Bentar. Sorry. Bentar. Oke, Mbak Elis gini Mbak Elis. Jadi naikin. Nah, ininya sampai ke atas nih. Nah, turun. Ya. Naikin sampai ke atas. Nah, gini. Jadi, pergelangan ini kalau bisa sampai ke kuping. Turun. Pergelangan sampai kuping. Nah, turun lagi. Ya. Pergelangan sampai kuping. Nah, gitu. Jadi, kuncinya latihan ini gini. Nah, ya. Kayak kita ngurus weight, ya. Gini. Nah, gitu ya. Ini berasa semua nih. Punggung semua kena semua, ya. Namanya rotator cuff, ya. Oke. Jadi kita melatih rotator cuff. Oke. Jadi rotator cuff tuh gini. Kita punya gerakan tuh bisa gini ya, bahu kita ya. Nah, ini kita melatih namanya rotator cuff, ya. Nah, makanya termasuk latihan W ini. Nah, melatih rotator. Nah, ini naikin, turun lagi. Oke. Naikin, turun lagi. Nah, udah. Baris sudah bagus, Pak. Cuma tinggal naikin aja. Tapi kalau belum bisa, jangan dipaksa. Ya. Kalau belum bisa sampai begini, sampai ke kuping, jangan dipaksa ya. Oke. Yang penting kita lakukan gini dulu. Nah, turun lagi. Ya. Naikin lagi. Kalau belum bisa sampai ke belakang, sakit, jangan dulu. Ya. Tapi kuncinya adalah yang ini. Ya. Kalau gini. Nah, jadi semakin kita membungkuk, ya, kontraksi di otot punggung, karena kita pakai dumbbell ya. Jadi kuncinya pakai dumbbell adalah harus melawan gravitasi. Nah, jadi karena harus melawan gravitasi, makanya semakin kita turun, gravitasinya makin berat. Ya, semakin kita bungkuk lagi, gravitasi punggungnya makin berat. Nah, itu kuncinya. Kalau pakai dumbbell. Ya. Mas Ebi, kok waktu saya melakukan itu, kok yang terasa bukan punggung tapi di sini, kenapa? Iya, geraknya masih. Iya, itu namanya rotator cuff, Bu. Rotator cuff tuh bahu kita itu punya namanya rotator cuff. Apa? Aku masih belum tahu tuh bahasa Indonesianya, ya. Nggak kena belikat, nggak terasa di belikat gitu. Ininya belum terasa di belikat, lebih terasa di sini. Belikat, Bu. Justru malah bukan di belikat konsentrasinya, karena kita begini. Gitu. Jadi kalau belikat kan di sini. Belikat kan di Iya. sini. Ya. Kalau kita sekarang adalah rotator cuff. Jadi rotator cuff itu bisa gerakan kita gini nih. Nah, ini rotator cuff nih. Nih, kalau kita gini, ya, ini rotator cuff nih. Nah, jadi sama gerakan W raise. Nah, kita naikin gini. Nah, ini rotator cuff. Jadi itu targetnya ini. Ini targetnya mana, Mas? Ototnya ini. Iya. Karena ini bahu belakang, rotator cuff kan pada saat kita gini kan. Jadi bahu belakang kena. Jadi kalau kita gini, ini lihat ya, teman-teman yang aku deketin nih, ya. Aku gini kan, ini lihat ya. Ini kelihatan. Ini kelihatan yang deketin ya. Nah, gini. Nah, bahu belakangnya kena nggak? Nah, kelihatan kan? Nah, jadi bahu belakangnya kena. Nah, tapi di luar dari bahu belakang, ini kena, rhomboid kena, ya. Rhomboid di sini ya. Ini trapesius tengah, bawah, berasa, ya. Jadi kalau teman-teman benar nariknya dan kemudian bungkuknya bisa lebih bungkuk lagi, ya. Gini, naikin. Nah, ini berasa nih kontraksinya. Turun. Naikin, ya. Turun. Oke. Jadi turunnya gini ya. Turun di sini, putar. Naikkan. Nih, Bang. Rotator cuff itu daerah yang bisa berputar dua arah, jadi bisa bolak-balik. Mungkin maksudnya di daerah persendian ini apa namanya itu yang bisa berputar itu, Mas? Bahasa Indonesia apa deh? Rotator cuff ya? Aku juga bingung. Rotator itu kan apa namanya itu kalau dalam ilmu teknis kan
mesin yang bisa berputar dua arah. Mungkin yang dimaksud itu sendi peluru, daerah situ mungkin maksudnya. Iya, iya, iya. Pokoknya di bahu. Nah, jadi teman-teman gini ya. Jadi mulainya kuncinya gini teman-teman. Kalau yang masih yang pakai dumbbell ya, yang nggak pakai resistance. Jadi kuncinya di latihan otot punggung adalah kita kalau memboboknya bisa lebih turun, kontraksinya makin lebih gede. Nah, itu kuncinya. Jadi gimana caranya kalau teman-teman pakai dumbbell latihannya untuk latihan punggung, ya kita bisa membungkukannya lebih bungkuk lagi nih, lebih turun. Ya, tapi ingat punggung lurus ya. Nah, ini. Jadi bisa begini Gerak nih, sendi. naikkan ya. Nah, lihat nih, kalau kayak gini, ini kontraksinya gede banget. Turun, oke, naikkan. Nah, ini kalau bisa sejajar nih, gini. Oke. Kalau lihat dari belakang, ini kelihatan ya, belakangku ya, backku ya. Oke. Turun, ini ya. Naikkan. Set. Nah, ini otot back semua kena semua. Nah, bau belakang kena ya. Ini ada trapezius tengah, trapezius bawah. Ya. Seperti kita muter bahu gitu ya, Coach? Iya, kalau muter bawah kan gini nih. Iya. Nah, tapi sekarang gini, dari bawah, Mbak. Nah, naikin, turun, naikin. Ya. Benar. Mungkin tanpa beban dulu yang buat formnya. Ya, kalau mau latih form berat, Kena tuh mantap. ya. Baru nanti beban. Yes. Gini, teman-teman ya. Kalau aku makanya senang, kenapa aku senang dengan botol yang teh botol ini. Beli aja. Beli aja teh botol Iya, tawar. benar. Ini 330 nih. Ya, ditambahin air ini beratnya cuma nggak nyampe setengah kilogram. Ya, ada berat, ringan. Nah, ini untuk melatih form aja dulu, ya. Nah, ini teman-teman tinggal belilah teh botol tawar ya. Nah, gini, naikin. Oke, turun, naikin lagi. Nah, turun, naikin. Yang penting formnya gini nih. Oke, turun, naikin. Nah, jadi rasakan tension di belakang ya, di belakang punggung ini naikkan. Nah, ini posisinya masih gini nih, pokoknya sejajar nih, lihat ya. Nah, ini kan sejajar semua nih, ya, sejajar semua, turun lagi. Oke, naikkan, sejajar semua nih. Nah, turun lagi. Nah, gitu, ya. Kalau beratnya gini, pada saat kayak tadi kalau aku lihat Om Doni beratnya double-nya kayaknya keberatan. Nah, Iya, ini 8 kilo. Bawahnya nggak ada. Makanya tadi pakai form biasa kan, baru tahu kan. Ya jangan kuncinya jangan pakai. Enggak. Kalau berat nanti yang lain. Kenapa? Karena kita bermain dengan rotator kafum. Nah, rotator kaf bukan berat-berat. Pokoknya urusan bahu ya, rotator kaf tidak boleh beban yang berat. Ya, itu kuncinya. Ya. Jadi kita cukup beban ringan aja nih. Ini cuma enggak, ini kan aku juga cuma isi cuma. Ya makanya nanti tak ulangin nggak pakai beban kan, tangan doang. Ya. Nah, jadi biar tahu formnya. Ya, yang penting formnya ya, teman-teman ya. Ya, nanti kan tinggal paling berapa sih beban, paling 4 kilo, 5 kilo maksimal untuk ya, buat ini. Ya, kalau cowok 4 kilo. Ini kayak punya aku 4 kilo nih, Om Don. Ini 4 kilo nih punya aku ya. Ini aja udah lumayan. Nah, jadi gini. Udah berasa kok. 1. Oke. Turun. 2. Oke. Oke, ini udah berasa nih. 3. Nah, gini ya. Nah, ini. Jadi posisi gini nih yang paling penting. Turun. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus belajar di situ formnya. Oke? Ya, dilatih ya. Oke, dengan cara itu ya. Oke. Ada yang boleh tanyakan? Tadi hampir semuanya udah benar kok. Ya. Coach, saya pakai 1 kilo kerasa banget belakangnya. Iya. Ya udah. Emang gitu, Mbak. Ya. Jadi tension dengan latihan dumbbell weight raise ya. Ini tension di belakang ini berasa semua, Mbak. Ya, sampai ke sini sebenarnya kalau lower back juga kena. Gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Karena itu yang tadi aku bilang. Nah, lagi kalau kita bisa fokusnya turunnya lebih bagus, ya ini akan lebih kontraksinya. Jadi kuncinya adalah latihan back itu tadi. Ya, kalau pakai dumbbell ya. Karena kunci pakai dumbbell kan melawan gravitasi. Jadi semakin kita bungkuknya bisa makin bungkuk lagi, dia kontraksi di punggungnya makin lebih gede lagi. Nah, itu aja. Ya. Tapi tergantung anatomi ya. Tergantung anatomi tubuh. Ada orang yang bisa bungkuknya 45 gitu ya. Ada yang cuma segini nggak ada masalah. Tapi kuncinya memang latihan back itu kalau kita bisa bungkuknya lebih turun lagi, ini kontraksi di punggungnya lebih gede lagi. Nah, gitu. Ya. Oke. Oke, minum dulu ya. Minum. Jangan lupa minum. Kalau pakai beban 1 kilo masih berat, bisa kosongan dulu. Yang penting formnya benar gitu. Iya. Yang wanita. Better
nggak pakai beban dulu. Ya. Kalau teman-teman wanita, aku saranin nih ya, beli teh botol yang tawar nih, ya, 330, habisin, ya. Nah, ini buat latihan. Ya, ini Aqua juga bisa kok. ya. Iya, Coach ya. Pesta yang udah kosong bisa. Oke, ya. Oke, jadi untuk otot back basic yang row, ya. Kemudian yang untuk fokus lat itu dengan yang row-nya panjang, ya. Dumbbell pullover, yang terakhir adalah way raise, ya. Turun gini, set, turun lagi gini. Oke, dia, ya. Oke. Sekarang kita masuk pakai resistance. Nggak boleh langsung disiram air. Dia belum minum. Oke, bentar. Iya, tapi itu benar kayaknya air. Ada, aku mute dulu, keluar dulu ya. Nah. Oke. Oke, ya. Sekarang kita masuk yang pakai resistance band, ya. Kita masuk pakai resistance band. Nah, kursinya kita pindah dulu. Kita nggak pakai kursi lagi. Kalau pakai resistance band kita nggak pakai kursi, ya. Nah, resistance band, ya. Kita latihannya bisa kalau kita mau fokus yang di latissimus, ya, di sayap, ya, banyak gerakan yang kita bisa tiru, ya. Tiru itu bahasa Inggrisnya mimik, ya. Nah, jadi kita bisa tiru atau kita mimikan dengan banyak alat di tempat gym, ya. Nah, contoh salah satunya adalah namanya lat pull down, ya. Lat pull down adalah kalau di tempat gym latihannya begini, naikin, turunin ya, tarik ke bawah. Nah, sama. Kuncinya adalah menggerakkan fungsinya ada di sini, di siku, ya. Jadi sama. Jadi pada saat kita menurunkan, kalau yang teman-teman main gym ya, misalnya Don ini Pak gym, fungsinya turunnya adalah jangan genggamannya dikencengin, sikunya yang turunin, fokusnya di situ, ya. Oke, sekarang pakai resistance band gimana? Yang pertama, ya, kalau lat pull down, ya, kita lakukannya adalah begini. Oke, ini tarik sikunya. Nah, ya. Ini kalau dilihat gerakannya, bentuk gerakannya itu sama. Jadi bisa juga dengan kalau misalnya begini, ya, kelihatan ya, turun ya. Nah, ini juga bisa turunin. Satu. Ya, ini lat juga nih. Oke. Sampai atas ya. Ini sampai atas nih. Ingat rom, ya, romnya harus besar, ya. Jadi kalau kita begini, ya, turunkan. Oke, ini kelihatan ya, otot backku ya. Oke, lagi. Oke. Ini ya. Oke, gini ya. Turunkan. Satu. Ya, kelihatan ya kontraksi otot backku ya. Nah. Dua. Nah, jadi fokusnya sikunya ada sikunya. Ya, siku yang narik. Jadi bukan narik dari pergelangannya. Jadi pergelangan hanya ngikut. Tarik sikunya. Satu. Oke. Kemudian dua. Nah. Oke. Tiga. Nah. Ini kelihatan nih, latnya sebenarnya bisa kelihatan teman-teman, ya. 4. Oke. 5. Nah, gitu ya. Jadi kita kalau pakai lats kan sambil jongkok nggak perlu berdiri bisa, ya, variasinya. Yang penting teman-teman harus pahamnya bentuk gerakannya, ya. Bentuk gerakan kalau lat pull down adalah begini. Jadi kalau lat pull down begini. Nah, ya. Jadi ini. Nah, dia ingat tadi kalau dumbbell pullover gimana? Ini ya. Nah, kalau pakai dumbbell gitu kan, nah, kuncinya di sini. Sama, itu nanti dumbbell pullover ada persamaannya dengan yang ini. Tapi kita bicara lat pull down dulu. Ya, jadi pull down di sini. Kayak tadi ya. Oke. Nah, sekarang kalau pakai resistance band, ya, kalau pakai resistance band, yang sama mirip dengan latihan dumbbell pullover apa? Namanya straight arm pull down, ya. Nah, jadi straight arm pull down adalah begini. Oke, ini lurusin. Ya, kaki gini, ini lurusin. Nah, tarik ke bawah. 1. Oke. 2. Oke. 3. Oke. 4. Ininya turun. Ya, tarik ke bawah lurus. Ya, jadi jangan bengkok. Ya. Jadi fokusnya narikin. Nah, jadi yang tadi aku udah kasih gambar di Telegram, ya. Kalau di tempat gym cable pull down namanya, ya.
Dilepasin ke bawah pull down begini. Jadi bentuk gerakannya ya gini ya, turun ke bawah. 1, oke, 2. Nah, kalau dilihat bentuk gerakannya sama dengan double pullover, ya kan? Double pullover ke belakang karena harus melawan gravitasi. Nah, kalau ini pakai resistance band atau di tempat gym namanya cable ya, itu turun. Ya. Jadi gini ya. Jadi misalnya bisa juga gini, ya. Ini turunin. Ya, gini juga bisa nih. 1, oke. 2, oke. 3, oke. 4. Nah, gitu ya. Yang pakai resistance band bertangkang, yang berpunya nanti bisa pesan Kom Yandri ya. Om Dani ada bertanya, Om Dan? Bahas sendiri. Nah, iya. Ya, coba bentar. Aku lihat bahas sendiri dulu deh. Nah, pakai resistance band. Tarik, Pak. Jadi tariknya dari depan, Pak. Dari depan gini. Yang mana dulu nih? Bahas sendiri mau, ya gitu. Ya. Nah, iya gitu, Pak. Ya, gitu ya. Tarik sampai ujung, tarikin ke bawah. Ya, benar. Ya, atur ya. Kalau keberatan, kurangin karetnya aja. Ya. Jadi ada 2 ya. Nah, jadi yang namanya straight arm pull down, ya, straight arm pull down itu apa? Lengan lurus ke bawah, gitu ya, bahasa Indonesia mungkin ya. Nah, jadi ini harus lurus nih. Ininya harus lurus nih. Ya, lengannya lurus. 1, ya. Nggak kelihatan itu ya. Bentar ya. Bentar. Ya. Jadi yang straight arm pull down ya, lengan lurus ya. Namanya straight arm, lengan lurus, tarik ke bawah. 1. Oke. 2. Ya. Ini lihat nih. 3. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Terus sama namanya leg pull down tadi. Kalau leg pull down gimana? Ya tadi ya. Langsung turunin. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan? Nah, kalau itu memang harus pakai cantolan. Ya. Ya, jadi Mbak Jenny nanya ya, cantolan ya Mbak ya, yang buat di pintu ya. Nah, jadi cantolin dan pastikan nyantolnya ke arah pintu yang ada tahanan nih. Ini kan ada tahanan ya. Nah, jadi jangan kebalik. Ya, kalau kebalik nanti tekanannya kasihan ininya. Kalau di sini dia kan menekan semua ke bagian list pintunya, gitu ya. Jadi taruh ke bagian yang pintu yang ada tahanan ini, ya. Jangan arahnya ke luarnya. Ya, kalau kita mau naruh pakai gantungan. Kalau paling aman ya di teralis ya, kalau di rumah ada teralis nanti juga bagus, bisa ya. Oke, ada yang bertanya untuk kita ini pakai karet? Oke, lanjut ya, mau pakai karet yang kedua. Oke, yang kedua aku udah pernah jelasin, yaitu namanya face pull ya. Kalau face pull ya bentuknya adalah begini ya. Oke, bentar. Nah, 1, oke, kelihatan ya. Bentar. Oke, ini ya. 1, oke, 2. Nah, ini ya, ini ke arah kuping ya. Nah, 3, oke, 4. Nah, jadi sebenarnya kalau pakai ini apa resistance band, kita tinggal mentargetkan area. Jadi kalau kita area ke atas kuping, jadi gini ya. Nah, kalau kita gini, nah ke atas kuping, nah ini otot punggung belakang, punggung belakang, bahu belakang, ya, sama trapezius atas tengah. Nah, gitu ya. Kalau kita mau mentargetkan trapezius yang bawah di sini, ya, tengah sampai bawah, kita tinggal tariknya, ya, bisa ke bawah. Nah, jadi bisa nih, oke, turun, tarik ke bawah. Nah, ini sebenarnya kayak row juga, ya. Makanya memang kenapa gerakan row itu memang untuk otot punggung belakang, pinggang, karena trapezius itu besar dari atas sampai bawah. Nah, jadi tinggal kita memtargetkan di bagian mana, ya. Jadi kalau ke arah tarikannya ke sini, ya, berarti di trapezius tengah sampai bawah. Kalau kita tariknya begini ke tadi, ya, gini atau gini, nah ini lebih ke arah atas sama tengah, ya, gitu ya, paham ya, teman-teman ya. Itu konsep dasarnya. Ya, kalau kita pakai
resistance band, kita bisa lebih mengatur ya targetnya. Nah, itu sama juga dengan kalau kita menggunakan ini, ya, nggak usah pakai cantik. Ya, mau bilang. Kalau pakai RB, gimana Mbak? Putus Mbak, sinyalnya merah Mbak. punggungnya juga sama kayak pakai dumbbell. Gimana? Coba Mbak, putus tadi gimana? Punggungnya kalau pakai RB sama kayak pakai dumbbell nggak? Iya, tapi kita bisa targeting. Jadi gini, kalau pakai RB itu kita bisa lebih targetkan aja Mbak. Jadi maksudnya gini kan, yang tadi gue bilang ya, otot punggung itu besar. Nah, termasuk yang kita bicara adalah trapesius. Trapesius itu ada atas, tengah, bawah. Nah, jadi pada saat kita narik, jadi semua bentuk gerakan narik makanya row. Jadi semua bentuk gerakan kan ada gerakan namanya ada gerakan push, mendorong, ada gerakan pull, menarik. Nah, semua bentuk gerakan menarik itu akan berakibat ke otot punggung. Cuma sekarang tinggal bagian mana yang kita mau targetkan. Nah, kembali yang tadi aku bilang, bagian terbesar otot punggung adalah otot sayap dengan otot trapesius. Ya, trapesius atas, tengah, bawah. Nah, kalau atas ini yang kelihatan sampai dari depan, ya, tengah di sini. Ya, tengah di sini, bawah di sini. Dia trapesius sampai sini. Nah, ini gede banget, ya. Nah, tinggal bagian mana kita menariknya. Nah, jadi kalau misalnya case pull-nya begini, ya, case pull-nya begini nih. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kan yang mana kontraksinya di otot bahu belakang, ya, trapesius atas yang kontraksi. Tapi kalau kita agak turunkan, ya, dia di trapesius tengah sama bawah. Nah, gitu. Jadi targetnya di mana? Nah, itu aja. Jadi tinggal kita mau fokuskan di mana. Nah, termasuk salah satu yang kita nggak pakai cantolan, ya, bisa namanya rear dead fly. Jadi sebenarnya latihannya adalah rear dead fly. Jadi begini, ya kan? Ini nggak pakai cantolan ya. Ini tinggal gini. 1, oke. Ini kalau aku deketin ya, kelihatan ya. Oke. 1. Nah, ini ya. Oke. 2. Ya. 3. Nah. Oke, 4. Nah, itu yang tengah. Sekarang kalau kita mau nargetkan yang di trapesius tengah ke bawah, ya kita bisa mulainya dari atas, Mbak. Nah, gini ya, dari atas turunin ke bawah. 1. Nah, gini nih. Oke, dari atas tariknya turunin ke bawah. 2. Oke, dari atas lagi turunin ke bawah. 3. Ya, gini, ke atas lagi ke bawah. Nah, jadi bentuk gerakannya ya itu akan mencerminkan kita mau melatihnya di bagian mana itu aja. Ya, jadi enaknya kalau misalnya bedanya dengan dumbbell dengan resistance band, kalau latihan untuk otot punggung kita intinya gini, kalau pakai resistance band kita bisa lebih fokuskan ke bagian mana yang kita mau targetkan. Dah, intinya itu aja. Kalau dumbbell memang agak lebih sulit karena ya kita harapkan kena. Nah, jadi kayak misalnya tadi gini, nah itu kena, ya semuanya, ya. Oke. Minum dulu yuk, minum. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku rasa itu aja hari ini. Kelanjutannya nanti teman-teman bisa praktekkan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah praktek dan kemudian review, kemudian cek lagi gitu ya. Nah, jadi aku hanya info tadi beberapa bagian yang kita bisa lakukan dengan otot punggung. Karena intinya adalah otot punggung ini besar sekali. Ya, jadi kita mau latih bagian mana kita harus pikirkan targetnya. Gitu aja. Jadi kunci utama ya latihannya. Oh iya, satu yang sebelum lupa ya. Kalau yang pakai dumbbell ya, untuk melatih upper trap ya, upper trap latihannya memang cuma hanya adalah serang ya. Jadi cuma gini aja ya. Ini di kelas basic aku udah ajarin ya, cuma naikin bahu aja. Naikin, turunin. Naikin, turunin ya. Nah, teman-teman masih banyak yang nggak pas adalah sikunya ikut naik. Sikunya nggak usah ikut naik ya, cuma bahu aja ya. Bahu naik, kemudian turun lagi, ya, naik, turun lagi. Jadi bahunya, sikunya jangan ikut naik gini ya, jangan, ya, cuma bahu aja. Nah, ini cuma fungsinya dia sama
Lima jadi ya, kemudian naikkan. Oke, turun, naikkan. Ya benar, lagi ini benar. Turun, naikkan. Nah udah, itu aja. Itu untuk otot upper trapezius ya, trapezius atas ya. Sama, wanita juga punya. Tapi sekali lagi yang cewek nggak usah khawatir ya, karena ototnya tidak akan sebesar pria. Oke, kurasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, bentar. Mas Ebi, Ya, apakah aku bisa pakai tali itu? Kalau bisa pakai, aku mau beli. Tapi kalau belum boleh dengan cedera atau gimana, Mas? kalau menurutku bisa Mbak, cuma tinggal nanti talinya kan disesuaikan aja. Jadi kalau menurutku dengan level cederanya Bu Farida, gitu ya, pakai 2 band aja udah cukup, atau pakai 1 aja dulu ya, dulu pakai 1 tali aja dulu nggak apa-apa. Tapi di paket memang ada 5. Jadi di paket memang ada 5 tali, tapi nanti Bu Farida latihannya adalah 1 tali dulu aja. Nah, jadi latih dulu 1 tali dulu. Nggak masalah. Ya kelebihannya memang kalau pakai tali itu tadi, pakai karet adalah variasi gerakannya bisa berbagai macam ya, terutama gerakannya bisa horizontal. Nah itu yang paling menarik di situ, karena kalau gerakan dumbbell mau nggak mau dari bawah ke atas sudah gitu. Jadi kalau pakai resistance band variasi gerakan bisa lebih banyak gitu ya, kemudian bentuk gerakan bisa horizontal, jadi tidak harus vertikal, karena kalau dumbbell udah pasti vertikal karena kita harus melawan gravitasi gitu. Jadi sambil dirasain sih Bu, gitu. Tapi kalau menurutku dengan beban yang ringan sebenarnya nggak ada masalah, menurutku ya, gitu ya, gitu. Yang penting kan form dulu. Gimana, Bang? Yang pentingnya kan form dulu. Kalau bebannya itu urusan. Ya, jadi bentuk gerakan ya. Jadi teman-teman harus mesti ini adalah bentuk gerakan. Jadi bentuk gerakan harus dilatih terus sampai benar. Jadi belajar ya, jadi belajar terus. Makanya kalau bisa selalu aku sarankan, kalau bisa latihan itu pada saat teman latihan itu kalau bisa direkam ya, atau sambil mode kameranya mode selfie, jadi bisa kalau nggak ada cermin ya. Nah, kalau aku sarankan ada cermin lebih bagus, jadi kita bisa tahu sambil kita ngelatih udah bener belum ya ini segala macam. Nah itu, jadi itu yang paling penting di situ dulu supaya menghindari dari resiko cedera ya. Nah gitu. Jadi selama formnya benar gitu ya. Nah, dan targetnya atau ototnya berasa kontraksinya benar di darah itu ya berarti benar. Nah, gitu ya. Ya, Mbak Lia, ada yang mau ditanyain? Silakan, Mbak. Mbak Lia nanya apa kepencet? Kalau lihat rekaman ini di mana ya ntar ya? Gimana, Mbak? Lihat rekaman. Apa, sorry? Lihat rekaman. Rekamannya nanti di-share di nanti rekaman ada. Alumni ya. Ya, nanti ada. Nanti rekaman di-share. Telegram. Ya, tenang Mbak. Pokoknya setiap ini ada rekaman nih. Nanti aku share juga beberapa rekaman kelas lanjutan sebelumnya ya. Gitu. Pokoknya gini, kalau kelas lanjutan itu pokoknya topiknya kita beda-beda ya. Mungkin nanti minggu depan aku pikirin lagi topiknya apa segala macam gitu ya. Kita bisa, karena otot kita ada banyak yang bisa dilatih. Tinggal bagian otot mana yang mau kita bahas segala macam, gerakan apa lagi. Jadi sebenarnya kalau hari ini aku fokusnya adalah bagaimana melatih otot punggung tapi ke arah trapezius dengan otot sayap ya, terutama otot sayap, karena 2 bagian itu merupakan otot yang besar ya di punggung. Jadi itu kalau teman bisa latih ya. Nah korelasinya apa? Korelasinya kalau kita latih yang otot besar gitu ya, kalau nanti bisa bertumbuh massa ototnya, nah BB kita naiknya bisa banyak. Nah itu kuncinya gitu. Jadi bagi yang mungkin underweight gitu ya, atau yang body fatnya udah tipis segala macam, nah latihan di fokus yang otot besar, nanti pada saat otot itu berkembang, nah jadi otot BB kita secara massa ya, massa ototnya kan akan lebih gede lagi. Nah gitu ya, jadi karena otot besar ini ya itu tadi benefitnya di situ gitu salah satunya. Om, kok aku ngerasa keringetnya kurang banyak ya Om ya? Kenapa ya Om ya? Aku kan biasa workout tuh, biasa perasaan keringatnya tuh banyak banget karena aku kan ada jumping jack gitu, terus ya macam-macam lah gitu. Keringatnya perasaan lebih banyak. Kalau sekarang kayaknya nggak kerasa gitu loh. Perbedaan nggak? Maksudnya dari waktu udara, mungkin udara lebih dingin atau sama aja? Sama aja.
Sebenarnya sama Semua aja. karena misalnya aku kan skipping juga ya Om ya, skipping, jumping jack gitu. Kayak teringatnya banyak banget gitu. Ya. Ya gini, tergantung jenis latihan. Kalau skipping, jumping jack kan sifatnya kardio. Banyak. Nah, memang benar lebih banyak. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara latihan beban belum tentu keringatnya lebih banyak loh Mbak. Gitu. Kalau kardio emang sifatnya pasti akan keringatan lebih banyak karena kita gunakan respirasi, jantung, pompa lebih banyak segala macam gitu. Jadi sifatnya itu. Apalagi main skipping ya. Skipping kalau teman-teman memang bisa skipping yaitu kalori burn-nya lebih banyak ya. Tapi ingat ya, kalau sifatnya kardio ya itu body fat-nya nanti makin tipis ya. Nah, gitu. Benar-benar. Kalau latihan beban nanti kerasanya keringatnya mungkin lebih dikit tapi kerasanya setelahnya. Ya, bisa gitu benar Om Don. Ya, benar, lihat aja. Nah, teman-teman ini kalau yang body fat-nya udah tipis ya kardionya jangan kelamaan. Nah, itu aja. Kalau yang body fat-nya masih banyak, mainin kardio lama nggak ada masalah. Ya gitu ya. Gitu. Kalau yang mau main skipping, boleh. Itu kalorinya burn-nya juga gede juga kalau main skipping, gitu ya. Tapi kalau aku sarankan jangan lakukan kayak misalnya, ya terserah. Tapi kalau aku tidak menyarankan modelnya HIIT ya. Kalau HIIT itu kortisol tingginya kortisol naiknya sangat tinggi. Ya itu sebenarnya kayak kombinasi antara kardio dan beban, tapi dalam durasi singkat dan kortisol naiknya tinggi banget. Nah jadi makanya recovery-nya harus sangat bagus. Ya, gitu. Makanya kalau mau kardio, aku sangat sarankan yang tidak terlalu menaikkan kortisol adalah jalan kaki. Udah, itu tidak menaikkan kortisol. Ya, jadi steady pace-nya biasa, segala macam rutin, ya durasi kalau bisa sampai 40 menit, oke, nggak ada masalah. Udah, kalau masih bisa 30 menit ya 30 menit dulu, gitu ya. Oke. Coach, tanya Coach. Yuk. Iya, Coach. Kalau gerakan tadi kan kayaknya cuma sebentar, tapi kan kerasa ya Coach ya. Berarti itu maksudnya tandanya udah benar apa enggak? Terus membedakan kalau gerakan kita sakitnya itu gerakannya udah benar atau enggak gimana Coach? Ya kita berasa di kontraksi ototnya Mbak. Gitu. Jadi kalau kayak tadi Mbak Mirna berasa di belakangnya ini ya udah berarti benar. Berarti emang targetnya di otot punggung karena memang ototnya di situ. Gitu kan? Jadi cara kita targetnya kita misalnya mau targetkan di otot bahu samping. Ini contoh ya. Nah, balik dikit ke otot bahu. Nah, ini otot bahu sama ada hubungannya sama upper trap. Kemarin aku dijelasin minggu lalu, tapi aku singgung aja dikit. Nah, jadi otot upper trap. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan nih. Ada yang melengkung di atas, ini upper trap nih. Nah, jadi upper trap dengan bahu, nah itu berdekatan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau latih yang misalnya bahu samping, ya rata-rata bahu samping gerakannya pasti lateral raise, ya begini, turun, naik, ya. Tapi kunci utama adalah bahunya turunin dulu, ya turunin. Jadi jangan naikin, karena kalau naikin kayak tadi kan aku udah jelasin, ya naikin bahu apa? Upper trap-nya ngikut, betul ya. Nah jadi kalau kita mau latihan otot bahu samping, fokusnya otot bahu samping nih, ya jadi gini nih, fokusnya otot bahu samping, tapi upper trap-nya ikut naik gini. Nah jadi kita latihan bahu sampingnya naik gini nih. Nah, gini ya. Nah, gini turun. Nah, yang tegang dua-duanya nih. Ini tegang, ini tegang. Nah, tapi tidak konsentrasi di sini karena ini juga ikut naik. Nah, gitu. Itu yang tadi gue bilang. Jadi pada saat selesai, misalnya kita udah selesai nih, latihan bahu samping. 1, 2, ya 2, 3. Nah, kita rasain, oh ternyata ini yang benar-benar nih ya, jarum misalnya, oh berarti benar. Nah, gitu loh. Tapi kalau misalnya bahu samping, kita gini-gini, yang ini kok ikut jarum ya? Nah, berarti tadi salah. Nah, gitu, bukan salah, kurang tepat. Nah, gitu ya. Nah, berarti ada bagian otot lain yang kontraksi nih. Nah, gitu. Paham ya, Mbak ya? Gitu ya. Nah, gitu. Kalau otot punggung memang kita tidak bisa merasakan, yang jelas memang di punggung. Kalau saya otot punggung gede banget tuh, gitu ya. Tapi bentuk gerakannya nanti dirasain aja. Oh, kayak berasanya kontraksinya kerasa nih, rasanya mungkin di tengah, di bawah. Nah, berarti targetnya udah benar di tengah sama bawah gitu ya. Kalau berasanya misal di atas kayak gini kayak tadi aku jelasin, agak ke atas gini ya, fastball-nya begini. Nah, ini memang akan berasa di atas sama tengah. Nah, gitu aja. Jadi kita ngerasain kalistenik. Ya, kalistenik punggung apa? Oh, kalistenik punggung. Ya, pull up, chin up. Ya, medium ya. Kalau mau kalistenik yang tanpa beban, pull up, chin up. Dah, aku nggak ada. Iya benar. Nah, aku nggak ada barang yang pull up, chin up. Ya.
Kalau mau latihan juga, itu juga akan melatih sayap ya, melatih sayap segala macam. Itu pull up chin up, silakan cari deh, ada yang jual ya, gitu ya. Jadi pull up chin up. Bedanya apa? Gini, bedanya. Kalau pull up, kalau yang belum bisa pull up, chin up dulu. Chin up Karena dulu. biasanya lebih mudah ketimbang pull up ya. Kalau chin up-nya udah kuat, pull up baru bisa lakukan. Nah, gitu ya. Jadi latihannya adalah chin up dulu ya. Jadi ngangkat. Nah, kalau chin up ini udah pasti bicepnya juga kena ya. Jadi ngangkat ya, tarik gitu ya. Nah, ini kekuatan ini. Nah, tapi mulainya dari gini ya, sama. Nah, kenapa juga latih sinus bukti? Karena bentuknya begini. Ya. Kita narik ya, sambil narik. Nah, begini. Nah, jadi kalau secara bentuk itu sama kayak misal mesin lat pull down tapi gini nih. Ya, reverse grip-nya gini. Ya, lat pull down-nya tapi reverse grip gini. Nah, kalau lat pull down kan begini. Jadi kalau secara bentuk ya, untuk kalisthenik pull up itu pull up itu kayak lat pull down gini ya. Nah, jadi lihat bentuk gerakannya. Kalau lat pull down di tempat gym kan gini nih bentuk gerakannya. Nah, jadi latihannya di left juga gini. Ya, reverse grip-nya kalau pull up gini. Ya. Ini sama dengan chin up. Ya. Jadi gini, ini sama dengan chin up. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Nah, jadi tinggal cari ya untuk bisa lakukan pull up sama chin up. Nah, itu kalau udah bisa, kita mainin beban tubuh loh, dan beban tubuhnya gede kan? Lebih berat. Berat tuh. Jadi kalau pull up chin up itu lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena lebih berat dari beban kehidupan itu. Ya. Jadi kalau misalnya BB-nya sekarang misalnya contoh yang kalau wanita 50 gitu ya, bisa pull up full sampai atas nih. Sampai tiangnya kita bisa kepala kita ngelewatin tiang ke ini. Nah, itu udah bagus. Kalau belum bisa latihannya perlahan, jangan dipaksain ya. Kalau mau latihan pull up sama Edwin ya. Latihan pull up ya, angkat, kalau belum kuat udah lepas dulu ya. Jangan paksa ya. Latih dulu karena ini harus melatih semua. Mungkin nanti pegel, ada nyeri segala macam. Nah, itu latih dulu. Angkat dulu, turun lagi. Mungkin baru segini, baru kuat nggak apa-apa, lepas lagi. Jadi jangan dipaksain. Itu nanti kekuatan kita, otot kita akan berkembang sesuai dengan kita latihan. Gitu. Jadi nggak usah dipaksa. Jadi kuncinya adalah latihan beban itu tidak boleh dipaksakan. Ya, kalau kita paksakan, benar-benar itu kita akan malah justru akan membuat badan kita sakit, jadi terlalu overstress, overtrain nanti. Ya, jadi kita harus ngerti nih. Jadi pada saat ini, terlalu nyeri udah lepas. Berarti kita batasannya baru sampai segini nih. Nah, gitu. Nanti misalnya mungkin 3 hari, 4 hari lagi setelah istirahat, nah ini udah bisa lagi ya, gini. Nah, gitu ya. Ntar mungkin minggu depan atau udah bisa nih. Nah, gitu. Ya, itu makanya otot kita berkembang sesuai dengan tekanan atau stres yang kita berikan. Tapi jangan terlalu stres. Nah, ini makanya mesti dipahamin, ya. Jadi jangan terlalu overstress, jangan overtrain, tapi kita harus bisa men-challenge otot kita, gitu. Karena memang otot kita berkembang dengan challenge, gitu. Sama kayak undertrain ya. Ya. Percuma. Gimana Mbak Lia? Kalau untuk perempuan usia kayak saya 40 ke atas itu durasi workout itu bagusnya berapa lama ya? Sama aja Mbak, durasi pokoknya aku tidak sarankan bagi pemula ya. Bagi pemula nih, yang pertama kalau emang lagi mulai latihan 30 menit itu udah cukup banget deh, beneran. Ya, udah. Jadi jangan overtrain. Udah 30 menit seminggu 3 kali udah pas. Nah, jadi kalau metode latihannya latihan push ya, kemudian lusa pull ya, tadi udah lihat ya, punggung ya. Jadi push itu apa? Dada ya, dada, tricep, shoulder ya. Latihan push ya, mau push up, floor press, dumbbell fly ya, boleh ya, itu push semua ya. Nah, kalau pull kayak tadi ya, semua latihan yang punggung ya, pull itu punggung ya, tadi dumbbell pullover segala macam. Nah, itu semua kalau 4 sampai 5 gerakan ya, 4 sampai 5 gerakan dilakukan dengan hanya 8 repetisi dengan 3 set saja ya, itu udah habis 25 sampai 30 menit. Ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, itu udah cukup. Gitu loh. Dan itu udah terbukti. Enggak ya, gerakan dada, gerakan punggung itu enggak 1 hari sekaligus, itu cuma 1 hari dada, 1 hari punggung. Jangan. Nanti pembagiannya gitu. Jadi nanti pembagiannya ya, push pull kalau seminggu 3 kali ya, push pull sama kaki, lower body dah. Gitu aja. Push ya, latihan untuk dadanya, dada, shoulder ya, tricep yang extension, yang tricep kickback gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau pull tadi ya, pull itu ya, pull boleh dengan core plank, kecuali kalau plank ya. Kalau plank aku bolehkan
ya. Kalau plank, ya plank boleh tiap hari sesuai durasi 1 set aja, jangan diulang, ya. Jadi maksudku gini, kalau plank teman-teman melatih core nih. Nah, tapi boleh tiap hari. Kenapa? Karena itu cuma hanya melatih ketahanan, tapi itu akan melatih core, body akan lebih kuat. Tapi lakukan hanya 1 set. Jadi jangan diulang. Jadi misalnya kalau pertama cuma hanya kuat 15 detik, ya udah lepas. Dah, besok lanjut lagi. Ya, jangan dipaksain langsung 2 set, 3 set, jangan. Dah, tapi boleh tiap hari kalau plank, ya. Kalau plank. Ya. Terus tadi Mbak Kenny apa? Kalau body fat makin banyak ya harus ada kardionya, Mbak. Ya, tambahin kardionya jalan kaki. Masih body fatnya masih banyak dan masih obes lah ya. Itu harus dikombinasi dengan kardio gitu ya, Coach? Ya. Tadi yang aku bilang jalan kaki aja udah, percaya sama aku nih. Ya. Nggak usah mainin yang kortisol tinggi, yang hit segala macem, ya itu kortisolnya naik terlalu berat, ya udah jalan kaki itu bantu fat loss sangat bagus, ya tapi kortisolnya tidak naik, dah intinya itu. Pagi jalan pagi, agak siang atau sorenya baru weight training gitu ya, gitu ya. Boleh gitu. Tapi kalau misalnya weight trainingnya dalam kondisi fasting ya fasting kalau bisa. Jadi misalnya siang, pagi pokoknya jalan kaki pagi, ya itu untuk bantu fat loss, kemudian siangnya mau weight training juga nggak masalah gitu. Kalau jalan kaki mau tiap hari nggak ada masalah, Mbak. Jalan kaki ya, karena jalan kaki makanya tadi aku bilang kuncinya jalan kaki. Karena jalan kaki itu tidak menaikkan kortisol soalnya gitu. Ya. Menyehatkan jantung. Ya, menyehatkan jantung gitu ya. Kalau yang nggak punya stepping hitung apa jumlah jalan kaki itu, ya main durasi aja. Jadi 30 menit, 30 menit. Nah, udah. Kalau bisa ngitung steppingnya, ya ada smartwatch yang bisa ngitung. Nah, itu punya target 3.000 langkah atau 5.000 langkah. Nanti ada yang bisa sampai 10.000 langkah, nggak masalah. Gitu ya. Samsung juga ada loh, Om. Samsung Health. Ada itu buat ngitung langkah. Saya aja ke dapur aja dihitung saya 6 langkah gitu. Oh, gitu. Oh, pakai handphone. Ya, kalau handphone ya. Cuman kan kalau pas nggak ada smartwatch, biasanya kalau handphonenya ketinggal nggak kehitung. Om Dan, kalau handphone. Om Dan, yang merek murah apa Om Dan? Xiaomi Mi Band itu 179.000 kok. Oh, nah, ya teman-teman kalau mau beli itu, Om Dan itu beli itu aja Mi Band 3 itu 179.000 itu udah lengkap banget itu. Itu Om IG pakai itu tuh. Om Igo pakai. Sama yang buat ngukur tidur tadi ya, Om Don? Iya, sama bener, sama. Jadi itu udah ada semua kok Mi Band 3 ya gitu loh. Itu harganya cuma apa namanya? Om Dan Mi Band 3 ya? Mi Band 3. Iya, Xiaomi Mi Band 3. Itu harganya cuma 179 gitu loh. Worth it lah kalau buat apa? Online di Blibli atau di ini. Karena kan kita nggak tahu. Mas Tio kan kemarin sempat bilang tuh kan kalau nggak ngelihat dari GDP, ngelihat dari heart rate ya gitu loh. Jadi bisa kelihatan tuh gitu loh kalau misalnya buat tidur juga bisa ya Om Don ya? Bisa. Jadi saya sendiri pun kalau pagi nih ya misalnya ya kan biasanya resting rate-nya itu kan biasanya antara 58 sampai 68 lah ya. Ya kadang-kadang tiba-tiba misalnya naik, saya baca-baca kalau naik dari 10 detak dari kebiasaan itu berarti tubuh lagi stres. Jadi bisa kelihatan itu nanti. Oh ternyata udah, jadi kalau saya di atas 70 gitu berarti saya nggak olahraga. Jadi benar Mas Tio bilang ngelihat dari heart rate, kalau heart rate-nya tiba-tiba naik di pagi hari ya berarti dia akan stop. Worth it 179 menurut saya ya, harga 179.000 ya. Xiaomi Mi Band 3. Ya gitu ya teman-teman ya. Kalau mau ada invest alat ya boleh tuh. Itu bagus tuh. Jadi ntar apalagi kan sekarang lagi viral ya. Segala macam ya. Jadi stepping bisa ya Om Don nih. Stepping bisa, terus tidur juga bisa. Habis gitu kita juga bisa setting apa kayak model olahraga, semua bisa. Oke, sip. Ya udah. Nah, jadi lengkap lah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Apa namanya? Kalau yang udah ikutan ya, Nani monggo Mbak yang udah ikutan program coaching atau pakai amunisi dilanjutin amunisinya jangan terlepas gitu ya karena udah banyak testimoni teman-teman yang hasilnya lebih bagus ya, body fat segala macam ya, jangan lepas ya. Maksudnya jangan lepas gitu, jadi supaya continue ya. Yang belum boleh nanti lihat atau konsultasi sama ini kalau untuk memakai amunisi Keto Fitness untuk bisa lebih optimal lagi hasilnya untuk naikin massa otot sama kolagen ngilangin bibirnya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Thanks, Coach. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang.